Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Kun, founder dan direktur dari Kantor Jasa Akuntan Nila Kun. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar kita saat ini mengenai aktiva tetap. Oke ya, kita mulai. Apa aktiva tetap itu? Kalau menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, aktiva tetap adalah harta atau aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Tidak dimaksudkan untuk dijual, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itulah 3 syarat bisa diklasifikasikan sebagai aktiva tetap. Bisa diingat? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi, apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah harta atau aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai. Jadi syarat pertama adalah diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Syarat berikutnya tidak dimaksudkan untuk dijual. Kemudian syarat yang ketiga mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kalau tidak memenuhi 3 syarat tadi, itu belum tentu aktiva tetap. Contoh, kalau misalkan dijual, kalau misalkan untuk dijual, dimaksudkan untuk dijual, berarti itu bukan aktiva tetap, tapi itu adalah inventory atau persediaan. Nah, kemudian mempunyai masa lebih dari 1 tahun. Kalau tidak punya masa lebih dari 1 tahun, nah, memang tidak untuk dijual, tapi kurang dari 1 tahun, itu diklasifikasikan ke biaya, bukan masuk ke aktiva tetap. Nah, sedangkan jenis aktiva itu bisa kita golongkan menjadi aktiva tetap berwujud. Nah, aktiva tetap berwujud ini adalah aktiva yang bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva yang mempunyai bentuk fisik dan sifatnya relatif permanen. Kira-kira apa ya contohnya? Ya, contohnya adalah gedung dan bangunan, kemudian tanah, peralatan kantor atau peralatan pabrik, misalkan kalau untuk pabrik. Kemudian ada kendaraan, ada mesin. Sedangkan jenis lainnya adalah aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud itu biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Antara lain lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, franchise, dan lain-lain yang tidak kelihatan wujudnya. Kemudian kalau kita golongkan jenis aktiva berdasarkan cara perolehannya. Tadi salah satu syarat dikatakan aktiva itu adalah cara memperolehnya. Nah, berdasarkan cara perolehannya, kita bisa klasifikasikan aktiva yang diperoleh dari pembelian tunai. Nah, kebanyakan aktiva itu diperoleh dari pembelian tunai, atau kita melakukan pembelian ya. Namun kalau modal kita terbatas, seperti sebelumnya saya sampaikan, bagaimana aktiva itu dibiayai dari mana? Dibiayai dari modal dan hutang. Nah, kalau yang pembelian tunai itu mungkin bisa dibiayai dengan modal, karena modal awal perusahaan pertama berdiri ada uang kas, kemudian dipakai untuk membeli aktiva. Nah, kalau yang sudah dipakai modalnya, kemudian perlu tambahan lagi untuk operasional itu butuh menggunakan aktiva,
tambahan aktiva maka bisa dilakukan dengan pembelian secara kredit atau angsuran. Nah, itulah akan muncul di neraca di sisi kiri hutang, di mana aktiva dibiayai oleh hutang. Kemudian ada juga pertukaran. Misal nih, kita udah punya yang namanya aktiva, terus kemudian kita ingin menukar aktiva kita. Itu juga bisa. Aktiva diperoleh dari pertukaran. Terus kemudian ada lagi, satu lagi cara perolehan adalah dari pemberian. Nah, aktiva diberikan oleh orang lain untuk operasional perusahaan kita. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis aktiva. Penyajian aktiva tetap di neraca itu bagaimana? Nah, penyajian aktiva tetap di neraca itu berada seperti yang lalu, di sisi aktiva pasti ya. Nah, di sisi mana itu? Di sisi kiri. Di mana? Di sebelah kiri. Seperti yang saya sampaikan di part 1, itu di tangan saya yang sebelah kiri atau sisi debit. Nah, disajikannya adalah setelah aktiva lancar. Kenapa? Nah, di penjelasan saya di part 2, aktiva itu disusun berdasarkan dari yang paling liquid dulu sampai yang paling tidak liquid. Nah, untuk pencatatannya di neraca itu dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, sekarang timbul lagi istilah baru ya, harga perolehan. Harga perolehan itu apa? Harga perolehan itu adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan dari memperoleh aktiva sampai bisa memanfaatkan atau mengoperasikannya. Sehingga jika aktiva diperoleh dengan membeli, maka harga perolehannya adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dioperasikan. Sekarang ada lagi tambahan, akumulasi depresiasi gitu ya. Tadi kan disebutkan disajikan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, sekarang istilahnya ada baru lagi setelah harga perolehan, akumulasi penyusutannya atau kita biasa sebut akumulasi depresiasi. Nah, untuk bisa tahu akumulasi depresiasi itu apa, sebaiknya kita jelaskan dulu depresiasi ya. Oke, mempelajari aktiva tetap tidak akan bisa lepas dengan belajar depresiasi atau penyusutannya. Penyusutan itu adalah sebuah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama periode tertentu. Nah, sekarang gini, aktiva tetap itu bisa berada dalam usaha kita, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dimanfaatkan, bukan untuk dijual, sesuai dengan syarat dalam definisi aktiva tetap ya. Dimanfaatkan bukan untuk dijual. Ketika suatu benda yang telah digunakan terus-menerus atau dimanfaatkan terus-menerus, suatu ketika akan mengalami keusangan, bukan? Nah, keusangan inilah yang dihitung biayanya dengan penyusutan, dengan istilah penyusutan. Nah, sekarang bagaimana dengan aktiva yang tidak berwujud? Apakah ada keusangannya? Nah, itu akan kita bahas dengan video tersendiri ya. Begitu juga metode untuk penghitungan penyusutan. Kita akan kupas tuntas dengan video yang lainnya. Sekarang, depresiasi penyusutan untuk aktiva tetap berwujud, itu tadi istilahnya tadi depresiasi. Nah, makanya penyusutan untuk aktiva berwujud itu istilahnya depresiasi. Sedangkan untuk penyusutan aktiva tidak berwujud biasanya kita pakai istilah amortisasi. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, pengertian penyusutan. Penyusutan itu
adalah pengalokasian harga perolehan dari sewaktu aktiva tetap karena ada penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nah, karena keusangan kan. Nah, aktiva tetap itu berarti semakin hari dia semakin akan turun nilainya. Kecuali apa? Yang tidak punya keusangan. Walaupun itu juga berada di sisi penggolongan aktiva tetap. Nah, yaitu adalah tanah. Kenapa? Kalau tanah tidak akan pernah usang, akan selalu digunakan terus ya, sehingga tanah itu akan selalu naik, beda dengan yang lainnya. Nah, pasangan dari depresiasi tadi adalah akumulasi depresiasi. Nah, kira-kira kalau kita udah tahu depresiasi itu apa, kira-kira kita bisa nggak? Akumulasi depresiasi itu apa? Akumulasi depresiasi itu berarti adalah penambahan penyusutan. Sejak kapan? Sejak aktiva tersebut diperoleh sampai disajikan di neraca. Nah, jadi saya ulangi lagi, akumulasi depresiasi itu pasangannya selalu depresiasi jika nanti kita melakukan penjurnalan. Oke, jika aktiva tetap disajikan di neraca di sebelah kiri, maka transaksi penjurnalannya akan didebet jika bertambah. Masih ingat kan? Sebelah kiri debet, bertambah berarti yang sebelah kiri bertambahnya diakui di debet. Nah, sedangkan akumulasi depresiasi itu tadi kan dia sifatnya adalah mengurangi. Sesuai dengan pengertian harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya atau nilai buku. Nah, di neraca kan disajikan aset tetap itu sebesar nilai buku, yaitu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Sehingga akumulasi depresiasi ini sifatnya akan berlawanan karena ada tanda negatif di depan angka akumulasi. Padahal dia di sisi neraca sebelah kiri yang harusnya didebet ketika bertambah. Tapi karena akumulasi ada negatif, walaupun berada disajikan di neraca di sisi aktiva atau di sisi kiri, maka ketika ada penambahan, akumulasi akan dijurnal di kredit, bukan di debit lagi. Jadi sifatnya sama dengan hutang. Kita contohkan pencatatan jurnalnya ya. Oke, kita contohkan jika ada pembelian kendaraan dengan tunai, maka jurnalnya kendaraan di debit, lawannya adalah kas di kredit. Nah, kenapa? Karena kendaraan bertambah di sisi kiri berarti di debit. Kemudian kasnya berkurang karena untuk beli kendaraan, berarti kasnya di sisi kredit. Nah, pada akhir periode nanti ada pencatatan, misalkan di akhir bulan kita akan mengakui depresiasinya, sehingga kita akan jurnal depresiasi kendaraan di debit, lawan transaksinya adalah akumulasi kendaraan di kredit. Nah, mudah bukan? Nah, itulah cara-cara belajar kita untuk bisa dengan mudah menentukan bertambahnya di debit atau bertambahnya di kredit. Dalam video saya dari part 1 sampai part 3 ini itu sudah kita bahas semua dari contoh-contoh aset, contoh-contoh aktiva yang berada di sisi kiri neraca. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Selanjutnya akan kita bikinkan video untuk membahas
neraca di sisi kanan atau di sisi pasifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.